Saya lebih rela menjadi seorang anjing yang membela nama Nabi daripada diciptakan menjadi seorang manusia yang diam ketika memandang dunia. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, saudara. Kaum kafir liberal di seluruh dunia selalu berupaya untuk melegalkan perkawinan sejenis dengan dalih hak asasi manusia dan kebebasan serta kesetaraan. Bagi kafir liberal, homo dan lesbi bukanlah sebuah penyakit, bukan pula kelainan ataupun penyimpangan seksual, melainkan hanya merupakan orientasi seksual biasa yang dianggap wajar dan normal yang mesti diakui dan wajib dihargai. Dalam rangka mensukseskan upaya tersebut, kaum kafir liberal secara terang-terangan mengkampanyekan homoseksual dan lesbianisme, baik melalui penulisan artikel, penerbitan buku, pembuatan film, pertunjukan teater, pengadaan kongres dan konferensi, pagelaran kontes dan festival, pembukaan forum perjodohan kaum homo dan lesbi, hingga pendirian organisasi dan LSM. Di dunia Islam, antek kaum kafir liberal menafsirkan nas-nas agama melalui manipulasi hujjah dan korupsi dalil untuk menghalalkan perkawinan sejenis. Pengharaman homoseksual dan lesbianisme dalam Al-Quran dan hadis ditafsirkan dengan metode hermeneutika melalui pendekatan sosiologis historis, yang kesimpulannya bahwa pengharaman homoseksual dan lesbianisme tersebut bersifat temporer yang terikat dengan situasional dan kondisional zaman. Tafsir liberal menilai bahwa populasi pertumbuhan umat manusia yang masih sedikit di zaman para nabi merupakan sebab tunggal bagi pengharaman homo dan lesbi. Menurut mereka di zaman itu, perkawinan pria dan wanita mutlak diperlukan agar mendapat keturunan untuk menjamin kesinambungan umat manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Karenanya pengharaman homo dan lesbi di zaman tersebut merupakan solusi sosial bagi problem tingkat populasi pertumbuhan umat manusia yang masih sangat rendah. Menurut pandangan tafsir kafir liberal, ketika kini tingkat populasi pertumbuhan umat manusia naik cepat sehingga mencapai titik nadir, bahkan telah menimbulkan problem sosial yang sangat serius terkait penyediaan sandang pangan serta lapangan kerja, maka pengharaman terhadap homo dan lesbi harus dievaluasi kembali dan dikaji ulang. Tafsir kafir liberal mengambil kesimpulan bahwa di zaman modern pengharaman homo dan lesbi sudah tidak relevan, bahkan sudah kadaluarsa, karena sudah kehilangan sebab dan arah hukum. Menurut mereka justru di zaman sekarang ini homo dan lesbi menjadi solusi sosial bagi problem ledakan pertumbuhan penduduk dunia, serta problem-problem sosial lainnya terkait penyediaan sandang pangan dan lapangan kerja. Bahkan menurut mereka homoseksual dan lesbianisme bisa menjadi andalan program keluarga berencana di seluruh dunia. Menurut tafsir kafir liberal bahwa pengharaman homo dan lesbi di era modernisasi sekarang ini sudah bertentangan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hak asasi manusia terkait kebebasan dan kesetaraan. Seperti itulah kepicikan pemikiran kaum kafir liberal dalam menafsirkan nas-nas agama dengan memanipulasi hujjah serta korupsi dalil untuk menghalalkan perkawinan sejenis seperti homoseksual dan lesbianisme. LGBT saat ini, saudara, sengaja digembar-gemborkan, saudara, diopinikan seolah-olah LGBT itu adalah hak asasi manusia, itu gaya hidup modern, itu tidak bertentangan dengan agama. Diundang Profesor Doktor ahli neurologi saraf yang mengatakan bahwa LGBT itu bukan penyakit, LGBT itu adalah kecenderungan biologis biasa, tidak apa-apa, kita harus menerima apa adanya. Enggak sampai di situ, ada Profesor Doktor guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat, saudara, sekaligus anggota Dewan Pakar Kementerian Agama Republik Indonesia. Saudara, begitu diwawancari wartawan, apa dia katakan? Homoseks dan lesbian, saudara, itu kodrat dari Allah, nggak apa-apa.
dan itu tidak mengurangi ketakwaan seseorang kepada Allah. Saudara, gerakan LGBT ini adalah gerakan internasional. Ini merupakan bagian program resmi UNDP, United Nations Development Program, satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pembangunan dunia, saudara. Khusus untuk Indonesia saja per tahunnya digelontorkan dana 108 miliar, saudara, untuk pengembangan LGBT. Ini laporan resmi UNDP, saudara. Nggak boleh kita diam, saudara. Kalau umat Islam diam, ormas Islam diam, gerakan Islam diam, besok perkawinan sejenis akan dilegalkan di negeri ini, saudara.